kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita akan melihat deretan rekomendasi saham pilihan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Di antaranya adalah saham-saham sebagai berikut. Saham-saham yang direkomendasikan ada MAPA yang direkomendasikan buy pemirsa ya dengan level-level yang bisa Anda cermati seperti di layar ya. Ada target price di 880, kemudian ada EXCL dengan target price di 2470, BBTN target price 1460 dan Pakuwon di 510. Dengan stop loss pemirsa ada di kolom bagian kiri ya, MAPA 805, EXCL 2240, BBTN 1315 dan Pakuwon 460. Kita akan langsung berbincang kembali bersama dengan Pak Hendra Wardana ya. Pak Hendra, dari keempat saham pilihan ini mengapa Anda memilih keempatnya? Oke, Mbak Prisa dan Sobat Investor, kenapa untuk MAPA rekomendasinya buy? Jadi kalau misalnya kita lihat untuk MAPA sendiri secara teknikal ini sedang menguji area moving average 200-nya di level 860. Jadi bisa dibilang sangat menarik secara teknikal. Dan kalau misalnya lihat volumenya juga bisa dibilang tertinggi nih sejak pekan lalu. Jadi sangat menarik untuk dicermati. Dan kalau misalnya kita lihat ada akumulasi terkait dengan asing juga yang dilakukan di saham MAPA. Dan kalau secara fundamental, kalau misalnya kita lihat gross profit dari perusahaannya pun bisa dibilang itu sebesar 45,1%, jauh di atas dari rata-rata industrinya sebesar 21%. Dan dari kita lihat dari ROE dari fundamentalnya sendiri juga bisa dibilang di angka 21,2%, sedangkan industrinya di angka 7,6%. Jadi saya merekomendasikan untuk buy MAPA mungkin berada di level 825 sampai 835 dengan take profit pertama di 860, take profit kedua di 880 dan untuk batasan stop loss-nya di level 805, Mbak Prisa. Baik. Karena volume, kemudian ada akumulasi asing di sana, gross profit dan ROE-nya mendukung sehingga Anda mengkategorikan MAPA sebagai salah satu rekomendasi saham pilihan ya? Betul, Mbak. Oke, MAPA atau mitra. Oke, ada Mitra Adi Perkasa ya, Mitra Aktif Adi Perkasa ya, MAP Aktif Adi Perkasa. Kemudian ada EXCL, kenapa bukan ISAT yang mau stock split? Kalau ISAT mungkin menarik karena dia pengen stock split karena memang ya harganya bisa dibilang sudah terlalu tinggi sebelum stock split, jadi saya merekomendasikannya ke XL. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat MACD-nya dari indikator teknikalnya itu sudah bullish dan di area positifnya, dan kalau misalnya kita lihat XL juga sudah breakout di level moving average-nya juga di 200 dan bisa dibilang ada potensi kalau misalnya di teknikal ini ada potensi pattern itu pola double bottom. Nah, jadi bisa dibilang saya merekomendasikan XL dengan target buy di level 2320 dengan take profit pertamanya di 2390 dan take profit keduanya di level 2470 dengan batasan stop loss untuk saham XL di level 2240. 2240 batasan stop loss-nya, ada target di 2390 kalau itu tercapai, target price kedua di 2470 ya? Betul, Mbak Prisa. Oke, jadi saat ini adalah level-level untuk buy karena sedang ditutup kemarin di 2320. Iya, betul Mbak Prisa. Dan kalau misalnya kita lihat untuk laporan keuangannya sendiri, untuk laba bersihnya sendiri di semester 1 2024 ini meningkat dibandingkan dengan semester 1 di 2023 yang di 2023 pendapatannya 658 miliar, tapi laba bersih di semester 1 2024 itu sebesar 1 triliun. Jadi meningkat 59%. Jadi ini menarik untuk saham XL, mungkin sobat investor bisa cermati. Oke, menarik untuk EXCL, satu pekan terakhir sudah menguat 2,65%, satu bulan 4,98 atau hampir 5%. Kalau kita compare sedikit melanjutkan tadi ya mengenai yang lagi hangat juga soal ISAT, meskipun Anda sudah bilang harganya sudah cukup tinggi sebelum stock split saat ini, terkait profitabilitas yang solid semester 1 dan di tengah rencana stock split ini memang Anda tidak sarankan, Anda merasa lebih oke kalau sudah stock split nanti kita lihat lagi potensinya atau bagaimana? Betul Mbak Prisa, karena memang kalau misalnya secara teori pastinya saham yang akan melakukan stock split itu pasti akan kecenderungan dia naik gitu kan, karena secara teorinya
stock split harganya jadi lebih murah, investor retail jadi bisa beli dengan harga yang murah sehingga harga sahamnya naik. Tapi tidak sesederhana teorinya gitu loh. Tetap harus kita lihat terkait dengan fundamentalnya juga gitu loh. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan ISAT atau XL, untuk saat ini untuk para trader atau para investor saya lebih merekomendasikan untuk XL buat sobat investor cermati. Oke, kalau kita lihat dari teknikalnya begitu ya, pola apa sih yang sedang terbentuk di ISAT? Oke, sebenarnya kalau misalnya ISAT itu memang kalau misalnya dari pola memang dia sebenarnya dalam kecenderungan trend majornya atau tren jangka panjangnya masih uptrend untuk ISAT, dan kalau misalnya kita lihat dari candle kemarin itu mengalami penguatan. Jadi sebenarnya ada potensi untuk ISAT dengan level sekarang 11.200 untuk trading base sebenarnya bisa karena dia ditutup di atas level dynamicnya di moving average 20. Jadi di 11.200 itu sebenarnya bisa untuk beli kalau misalnya sobat investor ingin melakukan pembelian. Dengan target terdekatnya itu ada di resisten klasiknya di level 11.700. Itu untuk ISAT. 11.700, tapi lebih ke spekulatif trading buy ya? Betul, spekulatif buy, Mbak. Spekulatif buy untuk ISAT saat ini di 11.175. Baik, dibandingkan dengan, ya kalau dibandingkan ISAT Anda lebih memilih XCL. Tapi kalau XCL dengan Telkom apakah tetap Anda lebih ke XCL? Iya, kalau misalnya kita lihat dengan kondisi saham Telkom saat ini, sebenarnya memang dengan pergerakan saham Telkom sekarang berada di level 2.980 dan itu ada support terkuatnya di level 2.750. Jadi sebenarnya kalau dibilang dibandingkan dengan Telkom pilih mana, untuk saat ini saya tetap memilih untuk XL dijadikan opsi para investor. Tapi tidak menutup kemungkinan Telkom ini sebenarnya akan breakout di level psikologisnya 3.000 karena sebenarnya sudah menarik dari level supportnya ketika misalnya Telkom ini kena supportnya di level 2.800, dia mantul dan sekarang sudah berada di level 2.970, kemungkinan akan breakout di level 3.000. Kita lihat nanti, Mbak Prisa. Baik, kita tinggalkan sektor infrastruktur khususnya telekomunikasi, kita beralih ke banking. Anda merekomendasikan BBTN di sana dibandingkan dengan bank-bank big caps. Apakah karena big caps sudah berlari kencang dan potensi BBTN lebih lebar atau bagaimana? Betul Mbak Prisa, karena kalau misalnya kita lihat saham-saham perbankan seperti BBCA atau Bank Mandiri dan BRI, walaupun dia sudah diakumulasi, sudah mengalami penguatan dan diakumulasi sama asing, tapi resiko untuk mengalami koreksinya cukup besar karena sudah sangat tinggi harganya. Nah, kalau misalnya untuk BBTN sendiri masih sangat menarik secara teknikalnya, jadi saya merekomendasikan BBTN. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat juga ada gap up di sana, sehingga perdagangan kemarin ada indikasi bahwa strong demand dan MACD-nya juga dia golden cross dan volume dari kemarin juga mengalami penguatan. Dan kalau misalnya kita lihat terkait dengan laba bersihnya di semester 1 2024 juga mengalami penguatan walaupun memang hanya kecil sebesar 1,8%. Dan kalau misalnya kita lihat dari pair-nya sendiri, indikasinya bahwa BBTN masuk ke kategori under value karena pair-nya hanya 6,3 kali sedangkan rata-rata industrinya sebesar 13,1 kali. Jadi masih sangat menarik untuk BBTN, dan BBTN kalau misalnya kita lihat pagi ini dia sudah berada di level 1380 atau naik sebesar 1%. Jadi kalau misalnya pengen beli mungkin bisa disesuaikan dengan area beli di level 1360 atau misalnya tipikal yang risk taker bisa naikin target pembeliannya lebih tinggi lagi karena harga sekarang sudah di 1380. Baik. Dengan target BBTN berada di level 14.15 di take profit pertamanya dan take profit keduanya di 14.60 dan stop loss-nya berada di level 13.15. 13.15 sebagai stop loss begitu ya. Ada beberapa faktor yang membuat Anda memasukkan BBTN sebagai rekomendasi saham pilihan. Ada gap up diiringi strong demand, secara fundamental pair under value sehingga masih sangat menarik begitu ya. Dan terbukti pagi hari ini masih menguat di atas 1%. Kita ulas untuk rekomendasi saham lainnya. Masih ada satu Pakuwon dan update pembukaan perdagangan sesi pertama seperti yang sudah sempat disampaikan oleh Pak Hendra baru saja pemirsa. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit. IHSG meskipun bursa Asia, Eropa dan juga Amerika Serikat semalam itu turun, IHSG masih menguat 0,66%, 7583. Usai jeda kami segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz Power Breakfast, dan di pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertinggi barunya sepanjang masa pemirsa, menguji 7.593 sebelum akhirnya saat ini bergerak di kisaran 7.586 atau naik 0,7% atau 52 poin, semakin dekat dengan level 7.600 ya untuk indeks harga saham gabungan atau mengukir level tertinggi baru kembali. Dan pemirsa, deretan saham-saham yang mewarnai pergerakan IHSG beranomali dengan bursa Asia pada pagi hari ini, di mana rata-rata Asia mengikuti bursa Amerika turun. IHSG justru masih melanjutkan penguatan. Penopangnya berdasarkan value ada saham Vico atau Victoria Investama yang melambung 28,57% di 180. Kemudian ada Wahana Pronatural Tbk atau WAPO naik 15,89% di 124. Jemas MLPL pemirsa atau multipolar naik 10% di 69. Heli, Ahab, BABP, KF dan Arto juga masih masuk dalam kategori gainers. Sebaliknya pemirsa, ada 8 emiten top losers yang kami hadirkan di layar. Ada NINE, teknologi, maksud kami Tekno9 Indonesia. Ini melemah hampir 14,5%. Ada Nano, PPGL, MSIN, Bapa, RSCH, ZBRA, dan INPC yang masuk 8 kategori losers based on value hingga pukul 9:08. Baik. Singkat saja kita lanjutkan dulu untuk rekomendasi saham pilihan. Satu lagi tadi Pak Hendra, Pakuwon semenarik apa? Oke, kalau misalnya untuk Pakuwon sendiri bisa dibilang dia breakout di resistance klasiknya ya di level 454 sampai 466, dan kalau misalnya kita lihat juga ada big akumulasi di sana, dan kalau misalnya candlestick kemarin itu hampir membentuk Morobozu, white Morobozu, atau bisa dibilang indikasinya adalah strong buyer, jadi kuat sekali demand-nya untuk kemarin. Dan kalau misalnya untuk NPM dari perusahaannya sendiri itu mencapai 29,7%, bisa dibilang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sektornya sebesar 21,2%. Dan kalau misalnya kita lihat ROE-nya sendiri itu berada di 9,5%, jauh di atas rata-rata dari sektornya di angka 6,05%. Jadi untuk Pakuwon sendiri saya merekomendasikan untuk buy di level 474 sampai 478 dengan take profit pertamanya di level 494 dan take profit keduanya di 510 dengan batasan stop loss-nya di level 460. Oke, seperti kita ketahui level tertingginya sepanjang tahun ini atau year to date dari Januari hingga Agustus itu masih di 480 yang baru berhasil di break ke atas. Anda optimis ya bahwa target Anda di 490-an itu seharusnya bisa tercapai. Jadi ini lebih ke jangka pendek atau kayaknya agak medium ya? Ya, sebenarnya lebih ke arah jangka pendek atau medium term masih bisa, apalagi kalau misalnya Pakuwon ini mampu berada di level 490-nya lalu breakout di atas level 500-nya, sangat memungkinkan sekali karena memang properti akan ada sentimen-sentimen positif ke depannya pastinya, apalagi seiring nanti misalnya The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, otomatis sektor properti akan kembali diuntungkan sehingga saham-saham pasti memburu saham ini. Nah, untuk sobat investor semuanya sebisa mungkin beli saham-saham itu dengan kondisi sekarang sebelum ada sentimen itu dikeluarkan gitu. Baik, singkat saja sebelum kita akhiri, indeks harga saham gabungan kan terus mencoba untuk mengukur all time high, level tertinggi baru sepanjang masa, makin dekat saat ini ke 7.600 begitu ya. Apa tips untuk pemirsa di rumah atau khususnya yang merupakan investor retail? Oke, untuk investor retail kalau misalnya pengen main saham-saham yang happening silakan saja, tapi tetap IHSG dengan kondisi saat ini berada di level 7.592 yang tadi saya bilang sangat memungkinkan sekali IHSG berada di level 7.600 buat hari ini menyentuh all time high-nya, tapi waspada aksi taking profit karena penguatan IHSG selama sepekan ini sudah lumayan tinggi tapi tidak disertakan value yang lumayan, peningkatannya tidak terlalu tinggi. Jadi bisa dibilang cermati saja saham-saham yang lagi happening seperti saham-saham perbankan yang masih on the track mengalami penguatan, mungkin bisa trading di sana, tapi tetap sesuaikan dengan batasan stop loss, sesuai dengan risk dari profil dari teman-teman atau sobat investor semuanya. Baik,
Itu dia tipsnya ya, jangan terlena dengan euforia atau saham-saham yang lagi happening, cermati jangan sampai, terlewat ternyata ada koreksi yang signifikan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Hendra Wardana yang merupakan founder Republik Investor atas analisis rekomendasinya. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Sukses selalu Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa dan Sobat Investor semuanya.